Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah, yaitu yang kita bacakan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan bahasanya telah sampai pada bahasan yang berkaitan dengan nubuwah, yaitu kenabian dan juga kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian berkaitan dengan sifat Allah secara umum yang pernah kita sampaikan pada pertemuan lalu, kita telah selesaikan. Nah, sekarang penulis rahimahullah akan menyebutkan kepada kita bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi silakan dibuka bukunya dan kita simak apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi di sini. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Qala Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salimah bin Abdul Malik At-Tahawi wa anna Muhammadan abduhul al-Mustafa wa nabiyyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya yang terpilih, nabinya yang terpandang, dan rasulnya yang diridai. Wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Sungguhnya beliau adalah penutup para nabi, imam orang-orang bertakwa, penghulu para rasul, dan kekasih Rabb semesta alam. Wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawa. Segala pengakuan sebagai nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu semata. Wa wal mab'utsu ila 'ammati al-jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan hidayah, juga membawa cahaya dan sinar terang. Nah, itu dia yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini sangat sesuai sekali urutan seperti ini yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala setelah beliau menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang semestinya, apa yang harus kita yakini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan juga sifat-sifatnya telah kita diterangkan oleh beliau. Lalu setelahnya kita diterangkan kepada beliau bagaimana semestinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seorang muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentunya salah satu di antara makna yang harus difahami dan keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim dari kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, yaitu ini berkaitan dengan Allah, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena itu kaitannya dengan Muhammad Rasulullah ini pun harus kita pelajari, harus kita baca sumber-sumber dari ulama salaf berkaitan dengan hal ini sehingga akidah kita menjadi akidah yang benar. Baik, apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala di sini kita lihat wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya yang terpilih, nabinya yang terpandang, dan rasulnya yang diridai. Tapi inilah sifat-sifat yang disebutkan oleh penulis di sini sebagai sifat yang agung tentunya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini
al-Mustafa, al-Mujtaba, al-Murtada, ini semua adalah sifat. Ini adalah sifat dari atau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang berkaitan dengan al-Mustafa, ini sebagaimana yang ditekankan atau yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-Mustafa ini bukan dari nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi dari sifat beliau atau yang disifati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkaitan dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan nama-namanya. Dan kita ketahui bab nama ini ya tentu harus sesuai dengan dalil. Adapun bab sifat, mensifati seseorang ya tentu kita boleh mensifati ya, tapi sesuai dengan fakta-faktanya, sesuai dengan yang apa adanya. Seperti Mustafa misalnya di sini maknanya adalah yang terpilih, dan itu memang benar karena Nabi SAW dan para Rasul sebagaimana nanti kita akan sebutkan merupakan bentuk pilihan, bukan bentuk usaha, bukan bentuk usaha. Karena banyak orang yang ingin berusaha menjadi Nabi, menjadi Rasul, tapi tidak menjadi Nabi, tidak menjadi Rasul. Oleh karena itu Mustafa maknanya adalah yang terpilih. Kemudian Mujtaba, yang terpandang. Sama juga di Mustafa, Mujtaba, yang terpandang, yang terpilih. Murtada, yang diridai. Nah, ini sifat-sifat sesuai dengan fakta yang ada pada Nabi SAW. Adapun namanya, nama-nama beliau SAW ya tentu kita harus merujuk kepada apa yang beliau sendiri sebutkan sebagai nama beliau. Di antaranya adalah yang paling masyhur ya tentunya adalah Muhammad. Muhammad. Kemudian juga di antara yang masyhur yang disebutkan dalam Al-Quran juga Ahmad. Ahmad. Kemudian kunyah beliau SAW Abul Qasim. Kemudian di antara nama yang beliau sebutkan adalah Al-Mahi. Al-Mahi. Kemudian di antara nama juga yang beliau sebutkan adalah Al-Muqaffa. Kemudian Al-Hashir. Itu di antara nama Nabi yang beliau sebutkan. Kemudian Al-Aqib. Kemudian Nabiur Rahmah. Nah, ini nama-nama di antara nama yang beliau sebutkan sendiri sebagai nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum lanjut kepada apa yang beliau sebutkan, tentunya kita kembali ingatkan bahwa di antara bentuk mewujudkan akidah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena akidah kita kepada Nabi kita akan tekankan nantinya, dan apa kita isyaratkan sekarang bahwa kita harus benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik zahir maupun batin. Salah satu di antaranya secara zahir yaitu membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu kita harus membaca nasab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kembali kita ingatkan membaca sirah Nabi, kemudian juga mengingat-ingat membaca nasab Nabi SAW ini sangat penting sekali bagi seorang Muslim. Terlebih di saat sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang menyeliputi pemikiran kaum muslimin secara umum, terutama orang-orang kaum remaja, anak-anak dan seterusnya, dari tokoh-tokoh artis lah, olahraga, pemain bola dan seterusnya. Dan ini tentu sebagai orang tua hendaknya hendaknya memperhatikan masalah ini supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya itu sebagai tokoh yang paling utama dan utama di antara tokoh-tokoh yang lain. Tentu selanjutnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyul mujtaba wa rasulul murtada. Ini kata al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan di sini juga beliau sebutkan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba yang terpilih. Hamba yang terpilih. Dan ini beliau sampaikan juga kepada kita bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi SAW adalah orang yang terpilih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan bahwa nabi dan rasul
kedudukan atau tugas sebagai nabi dan rasul bukan merupakan tugas yang diusahakan, tapi dia terpilih. Nah, Innallah astafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih utusan-utusannya dari jenis malaikat dan manusia, dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 75. Sehingga ini menegaskan kepada kita bahwa tugas sebagai utusan Allah itu dipilih. Sekali lagi dipilih, bukan keturunan, bukan diusahakan, dipelajari dan seterusnya, bukan. Itu satu. Kemudian juga beliau menyampaikan kepada kita di sini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disifati sebagai seorang hamba, disifati sebagai seorang hamba. Nah, sifat manusia sebagai seorang hamba merupakan sifat yang paling tinggi, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sifat atau gelar hamba itu adalah gelaran yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Tidak ada gelaran lain yang melebihi hamba. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menyebutkan Rasul, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hamba beliau, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pada saat atau di saat tempat-tempat yang agung, yang tinggi. Nah, contoh dalam posisi Isra Mi'raj. Nah, dalam posisi Isra Mi'raj. Nah, dan ini tentu merupakan kedudukan yang agung di sisi Allah, sehingga orang yang ada atau manusia yang ada pada saat itu adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya. Dan itulah pada saat itu Allah mensifati manusia waktu itu, yaitu Nabi SAW sebagai hamba. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil al-aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan pada malam hari abdihi, hambanya. Ya, hambanya ini adalah sifat. Nabi SAW disifati sebagai seorang hamba. Dan ingat bahwasanya tadi kita sebutkan bahwa kedudukan yang paling tinggi bagi manusia adalah kedudukannya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu Nabi SAW, sebagaimana sering kita sebutkan, Nabi tidak suka dipuji-puji berlebihan. Sebagaimana halnya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani memuji beliau. Tapi beliau kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyebutkan, sebutlah aku sebagai qulu ana abdun, ana abdullah wa rasuluh. Tapi sebutkanlah aku ini sebagai hamba Allah dan juga rasulnya. Ini pada saat pada saat Isra, dan itu adalah kedudukan yang tinggi. Kemudian juga pada saat Allah menurunkan wahyunya juga disebut sebagai seorang hamba. Jadi intinya bahwasanya kedudukan manusia sebagai hamba Allah itu merupakan kedudukan yang paling tinggi, dan itu yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hambanya yang terpilih, nabinya yang terpandang, dan rasulnya yang diridhai. Nah, jadi hambanya yang terpilih, maknanya di sini Allah memilih manusia untuk dijadikan sebagai hambanya, untuk diutus kepada para manusia dan juga para jin. Nah, jadi di sini juga menegaskan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari golongan manusia, dan Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Sebenarnya itu yang sering ditekankan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau adalah manusia biasa, namun kelebihannya dari manusia-manusia yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu. Itu saja. Selainnya tidak ada. Apalagi minta berkah dan seterusnya setelah beliau meninggal, dan ini tentu sangat-sangat menyelisihi apa yang beliau diutus. Terus kemudian kita baca apa yang Al-Imam At-Tahawi sebutkan, wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi, imam orang-orang bertakwa, penghulu para rasul, dan kekasih Rabb semesta alam. Baik. Ini juga berkaitan dengan masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama. Kita sebutkan dengan ringkas. Bahwasanya yang pertama di sini khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin. Jadi yang pertama kita sebutkan masalah anbiya dan al-mursalin. Mursalin di sini jamak rasul. Yakni yang diutus. Jadi di sini ada kata anbiya, nabi, dan ada kata rasul. Ada anbiya, ada rasul. Dan ini adalah masalah klasik ya, masalah sering kita dengar, apa perbedaan antara nabi dan rasul. Apakah ada perbedaan antara para nabi dan rasul? Jadi di kalangan ulama di sini ada khilaf di antara mereka yang berkaitan dengan definisi dari para nabi dan definisi para rasul. Ini bagi mereka yang membedakannya. Ada juga di antara ulama yang tidak membedakannya. Mereka menyebutkan bahwasanya nabi itu adalah rasul, rasul itu adalah nabi. Dan ini kita baca dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala yang menyatakan bahwasanya beliau tidak membedakan antara para nabi dan para rasul. Namun yang sahih adalah dibedakan, ada perbedaannya antara rasul dan nabi. Sehingga apabila kita memilih pendapat ini, yaitu ada perbedaan antara nabi dan rasul, maka kita akan berhadapan dengan khilaf yang panjang berkaitan dengan definisinya. Nah, jadi ada definisi yang dikenal oleh kita di Nusantara adalah nabi itu adalah utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, adapun kalau itu rasul ya, yang diberikan wahyu oleh Allah, risalah oleh Allah, tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi kalau nabi, kata mereka, adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi perbedaannya di sini adalah perintah. Rasul itu diperintah, nabi itu tidak diperintah. Nah, ini definisi yang sering kita dengar sejak dahulu di Nusantara. Dan ini kalau kita lihat definisi seperti ini memang kebanyakannya disebut oleh para ulama seperti ini. Namun sebagian di antara para ulama juga melihat bahwasanya ada kekurangan di definisi ini. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu yang diberikan. Sedangkan para ulama, sedangkan para ustadz, sedangkan para orang-orang yang ahli ilmu pun diperintahkan untuk menyampaikannya. Bagaimana dengan seorang nabi? Oleh karena itu, kita tidak berpanjang lebar dalam menyebutkan definisi-definisi yang para ulama sebutkan dalam khilaf mereka. Namun yang kita pilih adalah pendapat bahwa definisi daripada nabi dan juga rasul adalah, yaitu kalau rasul itu adalah seorang laki-laki dari golongan manusia, yang diberikan wahyu oleh Allah, diutus kepada kaum kufar, dan memiliki syariat sendiri. Nah, ini yang kita pilih definisinya yang lebih menyeluruh. Jadi seorang rasul adalah seorang laki-laki dari golongan manusia.
Kenapa kita sebut seorang laki-laki? Karena tidak ada nabi dan tidak ada rasul dari golongan perempuan. Kemudian manusia. Kenapa kita sebutkan manusia? Karena pendapat yang rajih dari kalangan para ulama, dari kalangan ahli ilmu adalah tidak ada nabi, tidak ada rasul di kalangan jin. Tidak ada nabi dan rasul di kalangan jin. Yang ada untuk golongan jin, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, adalah disebut nuzur. Ya, disebut nuzur. Nah, nuzur artinya pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Nah, tapi kalau nabi dan rasul tidak ada. Ini pendapat yang rajih. Oleh karena itu kita sebutkan dalam definisinya, rasul adalah seorang laki-laki dari golongan manusia, diberikan wahyu oleh Allah, diutus kepada kaum kufar, yakni kaum yang tidak beriman kepada Allah dan memiliki syariat baru, Adapun nabi adalah seperti rasul kita sebutkan, namun ada perbedaannya. Nabi kita sebutkan adalah seorang laki-laki dari kaum manusia, diberikan wahyu oleh Allah, diutus kepada suatu kaum untuk meneruskan risalah rasul sebelumnya. Begitu. Jadi tetap diperintahkan untuk menyampaikan, namun diutus oleh Allah untuk melanjutkan risalah, melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul sebelumnya itu memang diutus oleh Allah, itu memang kaumnya belum beriman, sama sekali belum beriman, dan diberikan syariat baru oleh Allah. Tapi kalau nabi, boleh kaumnya tidak beriman, namun yang disampaikan adalah syariat rasul sebelumnya. Nah, ini yang kita pilih daripada definisi-definisi yang ada yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan hal ini juga disampaikan oleh para ulama dalam kitab mereka, yakni berkaitan dengan itsbatun nubuwah, yaitu ditetapkannya kenabian. Nah, jadi sebelumnya setelah tadi kita sebutkan definisi yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ada perbedaan sedikit antara para nabi. Itu dari situ kita ketahui bahwasanya para rasul itu lebih umum, dan nabi itu lebih khusus. Nah, jadi kita sebutkan semua rasul adalah nabi, tidak semua nabi adalah rasul. Nah, sekarang untuk menetapkan bagaimana menetapkan seorang itu rasul dan seorang itu sebagai nabi. Bagaimana menetapkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara menetapkan? Bagaimana cara menetapkan seorang itu sebagai nabi, seorang itu sebagai rasul? Nah, di sini tentu apabila kita berbicara masalah ini terjadi perbedaan antara ahli kalam dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebagaimana halnya perbedaannya berkaitan dengan bahasan-bahasan terdahulu, yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Begitu juga di sini dalam hal ini mereka berbeda juga ahlul kalam. Terutama Mu'tazilah dalam hal ini. Jadi ahlul kalam menyebutkan bahwa penetapan seorang sebagai nabi dan rasul itu dengan mukjizat. Itu dengan sekali lagi mukjizat saja. Oleh karena mereka menyebutkan sebagai mukjizat, dan mukjizat ini definisinya adalah suatu hal yang luar biasa yang tidak biasa terjadi di kalangan manusia. Nah, suatu hal yang luar biasa yang terjadi atau yang boleh dilakukan di luar kebiasaan, itu mukjizat. Oleh karena itu Mu'tazilah dan sebagian ahlul kalam itu tidak menetapkan hal-hal yang luar biasa yang terjadi di luar para nabi, di luar para rasul. Nah, jadi kita ketahui hal-hal yang luar biasa yang boleh terjadi di kalangan manusia
itu ada 3 jenis yang pernah kita sebutkan. Ada namanya mukjizat, ada namanya karamah, ada namanya istidraj. Ada namanya istidraj. Ini semua 3 hal ini adalah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Yang tidak biasa. Nah, maka disebut luar biasa. Di luar akal. Mukjizat itu adalah untuk nabi, untuk para rasul sebagai bentuk bukti dari kenabian, dari kerasulannya, karena ada unsur tantangan dari kaumnya. Ada unsur tantangan dari kaumnya karena kaumnya tidak percaya kepada mereka sehingga menantang apa bukti mereka sebagai nabi, apa bukti mereka sebagai rasul. Nah, maka oleh sebab itu sebagian para nabi, sebagian juga para rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Nah, gitu. Ini kelebihan yang luar biasa. Kita ketahui Nabi kita, Nabi SAW, banyak mukjizatnya. Nabi Musa kita ketahui mukjizatnya luar biasa. Nah, itu untuk para rasul, para nabi mukjizat yang kita ketahui. Nah, untuk pengikutnya kita ketahui namanya karamah, keramat. Nah, karamah itu hal yang luar biasa juga, tapi untuk tidak tujuannya tidak sama dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu tujuannya adalah untuk menetapkan kebenaran, nah gitu, kebenaran dakwahnya, kebenaran kenabiannya, kebenaran kerasulannya. Nah, tapi kalau karamah ini tidak untuk itu, tapi lebih untuk memuliakan, maka disebut karamah, keramat. Karamah maknanya kemuliaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Ya tentu di zaman sekarang ini karamah itu untuk para wali, untuk pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bab wali, bab karamat ini pernah kita bahas. Baik, alakulah yang kita poinkan adalah ada kelebihan-kelebihan yang kita ketahui di kalangan Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian istidraj adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk menyesatkan seseorang itu, lebih menyesatkan seseorang. Misal dukun, ya, misal tukang sihir, setiap kali menyihir orang selalu berhasil. Nah, itu semua istidraj. Semua itu adalah istidraj. Nah, kembali kepada Ahlul Kalam, karena mazhab mereka atau akidah mereka, yaitu tadi kita sebutkan penetapan para nabi dan penetapan para rasul hanya dengan mukjizat semata, hanya dengan mukjizat semata, ya, hanya dengan mukjizat, maka semua kelebihan yang luar biasa yang terjadi di kalangan manusia, begitu, mereka tidak tetapkan. Mereka itu masyhur di kalangan Mu'tazilah dan juga sebagian Ahlul Kalam, mereka tidak menetapkan karamah. Mereka tidak menetapkan karamah. Tidak ada karamat itu, tidak ada. Tidak ada karamat untuk wali, tidak ada. Karena bagi mereka kalau kita tetapkan karamah bagi wali, maka kita samakan itu dengan mukjizat. Nah, sementara mukjizat ini adalah untuk cara menetapkan para nabi dan para rasul. Sementara kita ketahui para nabi dan para rasul ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah yakni kalam, akal-akalan mereka saja. Nah, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Nah, mereka menetapkan bahwa cara menetapkan para nabi dan para rasul itu banyak cara. Nah, banyak cara-cara menetapkannya. Di antaranya adalah mukjizat. Benar. Mukjizat adalah salah satu di antara cara-cara kita menetapkan para nabi dan untuk menetapkan sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Itu memang benar. Tapi mukjizat semata, hanya mukjizat saja, ini tidak benar. Nah, karena tidak hanya mukjizat saja cara seorang ditetapkan sebagai nabi dan sebagai rasul. Namun ada cara-caranya. Baik. Kita ulangi bahwasanya Ahlus Sunnah Jamaah di antara cara-cara menetapkan seseorang sebagai nabi dan para rasul, yang pertama adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah pada seorang itu, yaitu mukjizat. Mukjizat, itu yang pertama. Yang kedua adalah khabar. Khabar dari hadis-hadis yang ada. Khabar tentang para nabi dan para rasul dari hadis, melalui hadis-hadis yang sahih. Karena ada di antara para nabi yang kita tidak dengar mukjizatnya. Kita tidak dengar mukjizatnya.
Namun disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada hadis ada fulan sebagai nabi, ada fulan sebagai nabi. Dan itu sebagai bentuk tanda bahwasanya Allah sendiri menyebutkan bahwa kita diberikan berita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul, dan juga ada yakni di antara para nabi dan para rasul yang kita tidak diberitakan tentangnya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah melalui khabar yang sahih. Melalui khabar yang sahih, yaitu dari hadis-hadis yang sahih tentang fulan nabi, fulan nabi, fulan nabi, walaupun tidak ada mukjizatnya. Kemudian cara yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama untuk menetapkan seorang itu sebagai nabi dan sebagai rasul adalah dari sirahnya, dari sejarahnya, dari perjalanan hidupnya, bagaimana kehidupan para anbiya, para nabi tersebut diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah yang tidak diberikannya kepada orang-orang selainnya. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Jadi musuh Nabi SAW itu sudah gentar, sudah takut. Dengan beliau itu jarak perjalanan 1 bulan. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah memberikan suatu hal yang luar biasa. Kemudian pertolongan yang luar biasa di perang Badar. Allah menolong beliau. Kemudian tegaknya Islam di Madinah. Kemudian tegaknya Islam di Mekah. Itu adalah sejarah yang membuktikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan dukungan, diberikan pertolongan oleh Allah. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu melihat sejarah, fakta bahwasanya Allah menolong mereka, fakta bahwasanya Allah bersama mereka. Ini 3 hal yang masyhur disebutkan oleh para ulama, cara Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seseorang itu sebagai nabi dan seorang itu sebagai rasul. Itu 3 atau salah satu di antara 3 cara di antara cara menetapkan seorang sebagai nabi dan sebagai rasul. Sehingga dengan 3 cara seperti ini, Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Mu'tazilah tadi kita sebutkan yang menafikan karamah. Karena karamah atau hal-hal yang luar biasa, khariqul adah, itu bahasa Arabnya, itu suatu hal yang luar biasa yang terjadi, itu tidak hanya mukjizat tapi juga karamah, dan ini semua berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi. Sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi. Jadi jadi sebelumnya wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya. Wa imamul atqiya. Jadi di sini imam orang-orang yang bertakwa, imam orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau sebutkan wasayyidul mursalin. Wasayyidul mursalin. Dan penghulu para rasul. Imam al-atqiya yaitu imamnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian sayyidul mursalin, penghulu para rasul, ini adalah menunjukkan Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penghulu, yaitu orang yang teratas di antara manusia, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini di antara para nabi dialah yang paling teratas. Dan seluruh seluruh pengikutnya, pengikut Nabi SAW merupakan orang-orang yang atqiya, orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu. Aku adalah pemimpin anak Adam. Yaumal qiyamah, dalam lafaz lain, pada hari kiamat nanti. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW benar-benar sebagai seorang yang paling tinggi, benar-benar seorang pemimpin manusia.
Kemudian dalam riwayat lain kata beliau, la tufaddiluni ala Musa. Jangan engkau lebihkan aku daripada Musa. Daripada Musa. Ini juga ini lafaz lainnya dari hadis yang atau sebelum atau pelengkap daripada hadis yang tadi. Aku adalah penghulu anak Adam. Kata Nabi SAW, la tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian lebihkan aku dari Musa. Ini sebagai peringatan kepada kita bahwa sungguh pun Nabi SAW sebagai seorang yang tertinggi martabatnya, seorang yang tinggi kedudukannya, yang paling tinggi di antara para nabi dan para rasul, namun kita tidak boleh melebihkan beliau dengan maksud meremehkan nabi-nabi selainnya. Boleh kita melebihkan beliau, tapi dengan yakni umum saja, secara umum saja. Nabi SAW kita sebutkan lebih tinggi, lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Nah itu saja. Adapun kita sebutkan dengan maksud tujuan merendahkan Nabi Isa lah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, ini tidak dibolehkan. Dan ini masuk ke dalam masalah yakni akidah. Baik. Selanjutnya, wa habibu rabbil alamin. Wa habibu rabbil alamin. Penghulu para rasul dan kekasih Rabb semesta alam. Kekasih Rabb semesta alam. Tentunya pernah kita lalui ya masalah ini. Masalah kita lalui bahwasanya apakah Rasulullah SAW boleh disebut sebagai Habib Rabbul Alamin apa tidak? Habibullah gitu. Habibullah. Kalau kita berbicara hukum, boleh apa tidak? Boleh. Namun tentu yang paling tepat adalah Khalil. Yang pernah kita sebutkan ini dalam kitab At-Tauhid. Karena Khalil itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam bab kasih sayang. Di dalam bab cinta dan kasih sayang, Khalil itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena Khalil itu adalah mengandung kecintaan yang mendalam. Mengandung kecintaan yang lebih. Habib, Habib. Kita sering dengar Habibi, Habibi. Itu menunjukkan cinta, tapi kecintaannya tidak sedalam Khalil. Tidak sedalam Khalil. Oleh karena itu, yang tepat adalah Khalilu Rabbil Alamin. Yang tepat adalah Khalilu Rabbil Alamin. Boleh apa tidak Habib Rabbil Alamin? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi yang paling tepat adalah Khalilu Rabbil Alamin. Kenapa kita sebut paling tepat? Karena untuk membedakan. Karena ada sebagian antara orang-orang sufi, ya, orang tarekat, menyebutkan kalau Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, gitu. Kalau Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, nah Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah. Nah, kalau membedakan antara seperti ini baru tidak boleh. Ini keliru. Boleh kita sebutkan, baru kita sebutkan keliru. Karena antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sama-sama Khalilullah. Sama-sama Khalilullah. Nabi SAW menyebutkan, Innallah ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagai khalilnya. Sebagai kekasih yang dekat. Kekasih yang mendalam. Kama ittakhada Ibrahim khalila. Sebagaimana halnya Ibrahim dijadikannya sebagai khalil. Berarti Muhammad dan Ibrahim ini adalah sama kedudukannya khalil. Nah, kalau ada pendapat, kalau ada tulisan, kalau ada ucapannya yang membedakan antara keduanya, maka ini boleh kita sebutkan keliru. Yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah Khalil, kemudian Muhammad adalah Habibullah. Itu keliru. Tapi kita kalau berbicara hukum, boleh apa tidak sebut Habibullah, Muhammad SAW Habibullah? Ya boleh. Namun yang tepat adalah Khalilullah. Baik. Kemudian kita lanjut. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Segala pengakuan sebagai nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu semata. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, yaitu segala pengakuan sebagai nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu semata, dan jelas.
Dan di awal tadi kita sebutkan beliau adalah khatamun nabiyyin, beliau adalah para nabi yang terakhir, penutup para nabi. Dan tidak ada nabi setelahku. Dan itu beliau sebutkan wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan bahkan Nabi SAW telah menyebutkan, mengisyaratkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan la taqumus sa'atu hatta yab'atsu dajjalun kadzabun hatta yub'atsu dajjalun kadzabun qariban min 30. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Nabi SAW menyebutkan kiamat itu tidak akan terjadi sampai akan muncul dajjalun kadzabun, dajjal-dajjal yang dusta, dajjal-dajjal pendusta. Karena dajjal itu pada hakikatnya, pada makna bahasanya pendusta. Kiamat itu tidak akan terjadi, kata Nabi SAW, sebelum muncul dajjal-dajjal qariban min 30. Jumlahnya lebih kurang 30, kata beliau. Semua mereka seluruhnya mengklaim, mengatakan mereka adalah Rasulullah. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa akan ada di akhir zaman atau bahkan setelah. Kalau kita lihat fakta-fakta sejarah, Musailamah Al-Kadzab itu yang paling masyhur, ya. Al-Aswad Al-Ansi itu juga masyhur, dan yang lain-lain. Sampai di Nusantara kita pun ada yang mengklaim dirinya nabi, dan itu sebagai bukti bentuk kebenaran sabda Nabi SAW, di mana akan muncul di akhir zaman akan muncul dajjal pendusta, mengaku diri mereka nabi, Jumlahnya, kata Nabi SAW, lebih kurang 30. Dan ini kata para ulama, 30 ini bukan pembatasan. 30 ini bukan pembatasan. Jadi boleh lebih, dan bahkan lebih. Masing-masing negara, masing-masing negeri, masing-masing kerajaan itu ada yang menyebutkan dirinya nabi, dan bahkan tadi kita sebutkan di Nusantara kita, di Indonesia. Nah, udah berapa banyak yang mengaku diri mereka nabi, didatangi oleh Jibril, lalu diberikan konon wangsit, konon wahyu, lalu mengatakan dirinya nabi. Dan yang paling herannya adalah, yang paling mengherankan dan sangat tidak masuk akal adalah orang-orang seperti itu ada pengikutnya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya, wa huwal mab'uts ila 'amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan hidayah, juga membawa cahaya dan sinar terang. Ini jelas. Nabi SAW, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai uswah yang baik, dan ini menunjukkan kebenaran hidayah beliau Nabi SAW, dan Rasulullah SAW juga sebagai panutan seluruh manusia, dan risalah beliau adalah risalah yang paling benar. Dan ini rincian-rinciannya ya tentu kita pernah bahas di kitab At-Tauhid. Namun yang perlu kita tekankan bahwa dan kita ingatkan bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya benar-benar menanamkan akidah ini pada diri kita dan juga pada diri keluarga kita, bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, Nabi adalah pilihan, dan Nabi adalah panutan. Sehingga dalam hal ini kita selalu ingat, yaitu ayat yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, ini itu yang dikenal dengan ayatu al-imtihan, ayat imtihan, yaitu ayat ujian. Jadi ayat ujian maksudnya adalah ayat yang menunjukkan sejauh mana kita mengikuti Nabi SAW, sejauh mana kita menjadi pengikut Nabi SAW. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah,
jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, itu hendaknya benar-benar mengikuti beliau SAW. Dan ini sering kita sebutkan. Kalau klaim-klaim mengikuti atau klaim-klaim mencintai Rasul, namun tidak mengikuti Rasulullah SAW, ya tentu menjadi klaim yang tidak ada artinya. Artinya bertepuk sebelah tangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dalam hal ini juga kita ingatkan kepada diri kita bahwa Nabi SAW adalah yakni makhluk atau manusia yang diberikan kelebihan, yakni sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul yang pernah kita sebutkan. Dan selama hidupnya beliau SAW itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan-peperangan yang ada yang tadi kita sebutkan. Namun setelah beliau meninggal dunia, ya tentu bagaimana cara kita menolong Nabi SAW? Cara menolongnya adalah kita pertama sekali menjalankan yakni sunnah-sunnah beliau SAW, kemudian selanjutnya menjelaskan sunnah-sunnah tersebut semampu kita kepada orang lain, kemudian menzab, artinya membela beliau SAW apabila nama beliau dicemari atau pribadi beliau dihina dan seterusnya, maka ini adalah termasuk salah satu di antara cara kita menolong Nabi SAW. Dan juga masalah yang pernah kita lalui bersama, bahwa apa hukumnya mencela Nabi SAW. Ya, para ulama pada menyebutkan bahwa di antara mereka menyebutkan adalah hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya dibunuh, yaitu menghina Nabi SAW. Karena kalau menghina Allah itu masih bisa bertobat kepada Allah, namun menghina Nabi itu tidak bisa, karena ini berkaitan dengan syakhsiyah, berkaitan dengan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayyuhal ikhwatul akhwat rahimakumullah semuanya, berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu banyak ya. Kalau kita rincikan berkaitan dengan sahabatnya, berkaitan dengan ini, maka insya Allah pelan-pelan nanti akan kita lihat bahasannya ya, melalui poin-poin yang disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam At-Tahawi, sehingga rinciannya nanti pada saat itu nanti insya Allah. Baik, bahasan mengenai akidah berkaitan dengan Rasulullah SAW, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Nah, tapi rasanya masalah ini jelas insya Allah ya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi SAW yang sebenarnya, baik yang zahir maupun batin, kemudian menjadi penolong, pendukung, pengikut Nabi SAW di dunia dan juga di akhirat, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera beliau nanti pada hari kiamat. Kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Sampai di sini kiranya ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya, jamaah semua di mana saja antum berada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.